A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita untuk selalu dengan puja dan pujinya, mudah-mudahan kita selalu dilimpahi oleh rahmatnya Allah. Karena kita bermadah memuji kepada Allah Ta'ala akan kebesaran alam raya yang diciptakannya, maka kita tidak bisa mengukur seberapa besar Allah Ta'ala. Karena ketika melihat ciptaannya pun tidak terhingga. Juga senantiasa untuk selalu kita bersolawat kepada Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali mutahimin. Ayyuhal ahibba rahimakumullah. Dengan sholawat inilah mudah-mudahan kita bisa menapak suri tauladan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan basirahnya, dengan kejernihan hatinya, dengan sanubari yang benar-benar jernih, sehingga Rasulullah sebagai hamba pilihannya memberikan contoh yang sempurna di hadapan umat manusia. Karena apa? Basirah, mata hati seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala akan beda dengan makhluk yang lainnya. Karena basirah itu benar-benar harus menjadi penunjang dan penunjuk untuk menunjukkan ini yang benar dan ini sesuatu yang buruk, ini yang tidak boleh diperbuat dan ini yang harus dilakukan. Karena basirah, mata hati itu kadang mati di antara kita semua. Maka gunakanlah mata basirah ini. Dengan apa? Banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak bermunajat, banyak untuk selalu mengendalikan diri agar basirah kita benar-benar oleh Allah Ta'ala dijernihkan dan dijernihkan seperti air laut yang tadinya dari hulu ke hilir air itu kotor, tapi ketika menuju kepada samudra, lautan lepas, maka akan semakin jernih, maka semakin akan bersih. Laut membersihkan dari kotoran-kotoran duniawi, dari sampah-sampah yang ada. Ketika ke laut lepas yang dalam, maka akan semakin jernih. Begitu pula kita di dunia ini. Kalau kita di tepi saja, maka banyak kotoran yang ada di dalam diri kita, pikiran kita, tatapan kita, telinga kita mendengar, semuanya banyak kotoran. Maka ketika kita menuju kepada laut lepas yang terdalam lagi, bagaimana kita mendapatkan intan mutiara yang jernih, yang bersih, yang bisa mencerdaskan, yang bisa membersihkan spiritual kita. Karena ketika ainul basirah dikembangkan oleh manusia, maka
min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Meningkat lagi kepada ainul basirah, meningkat lagi kepada hakul basirah. Jadi ainul basirah, hakul basirah, sampai yang namanya basirah ini harus kita kembangkan dan kita kembangkan biar kita tidak terlena di dunia ini. Karena orang yang beriman ketika benar-benar basirahnya dipakai dan digunakan, maka tidak akan tergoyah dengan keadaan apapun. Subhanallah ta'ala yang menciptakan alam raya ini. Mudah-mudahan di kesempatan ini mestinya kita bisa merenung luas mana antara daratan dengan luasnya lautan. Berapa banyak air yang ada di dunia ini, sehingga ditancapkan di tubuh manusia yang tadinya air menjadi seorang manusia. Hampir-hampir 80% kandungan yang ada di tubuh manusia itu semuanya air. Dan air ini mestinya belajar kepada alam raya ketika laut yang luas itu bisa menjernihkan daratan. Sesuatu yang tadinya tidak bersih bisa bersih. Sehingga apa yang ada di laut, ikan-ikan dihukumi halal bangkainya. Subhanahu wa ta'ala. Ini semua karunia Allah Ta'ala. Orang yang beriman selalu ada apa di balik ini, rahasia apa yang terkandung di sini. Marilah kita bersama-sama untuk memahami, untuk meneliti. Eksploitasi kita adalah kebaikan. Agar mendapatkan kebaikan itu kita bisa mencurahkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga sifat-sifat yang buruk di alam yang ada di tubuh kita ini bisa lepas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Ramadan ini sesuatu yang menjadi virus, sesuatu yang menjadi bakteri yang menyakitkan di tubuh kita, yang merasuk di dalam hati pikiran kita, bisa hilang, bisa sirna sedikit demi sedikit dengan bacaan tasbih. Alhamdulillah, subhanallah. Puji kita, syukur kita, tasbih kita, zikir kita bisa menjadikan ini kotoran-kotoran penyakit ini menjadi sirna. Ayo al-ahibba rahimakumullah, marilah kita renungkan sejenak. Tak ada hal sesuatu yang lepas kecuali diri kita menghadapi kematian. Tidak ada yang lepas dari diri kita kecuali kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang lepas di dalam diri kita kecuali kita tancapkan di dalam diri kita ikhlas. Basirah kita, mata hati kita benar-benar siap dan menghadap kepada Sang Khalik pencipta alam raya ini. Al-afu minkum, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi sesuatu yang bermanfaat walaupun sekelumit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.